Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sofia Ranti dengan NIM 2410108000693. Mata kuliah Analitika Data dengan dosen pembimbing Bapak Tio Andriani STMkom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil visualisasi dan analisis data video game sales menggunakan Microsoft Power BI. Sebelum masuk ke dashboard, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Power BI serta perbedaannya dengan Microsoft Excel. Power BI adalah software business intelligence atau BI yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data menjadi dashboard interaktif. Power BI memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai sumber data, membersihkan dan mentransformasi data, membuat perhitungan menggunakan data analysis expressions, menampilkan data dalam bentuk dashboard interaktif, serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Power BI banyak digunakan oleh perusahaan karena mampu mengubah data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami. Meskipun sama-sama digunakan untuk mengolah data, terdapat beberapa perbedaan antara Power BI dan Excel. Excel cocok untuk pengolahan data sederhana, sedangkan Power BI cocok untuk analisis data skala besar. Excel fokus pada perhitungan dan spreadsheet, sedangkan Power BI fokus pada visualisasi dan dashboard. Excel interaktivitasnya terbatas, sedangkan Power BI sangat interaktif dengan filter dan slide chart. Excel visualisasi relatif sederhana, sedangkan Power BI visualisasinya lebih modern dan profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwa Excel lebih cocok untuk pengolahan data, sedangkan Power BI lebih cocok untuk analisis dan visualisasi data. Nah, selanjutnya, untuk dataset yang akan saya gunakan kali ini yaitu Video Game Sales Dataset, yang berisi tentang data penjualan video game dari berbagai platform, genre, dan publisher di seluruh dunia. Kita masuk ke Power BI. Sebelumnya, data yang akan saya analisis sudah diekstrak terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Power BI dan tampilannya akan seperti ini di Table View. Dataset ini terdiri dari sekitar 16.598 baris data, yang berarti terdapat sekitar 16.000 judul video game yang akan dianalisis. Setiap baris pada dataset mempresentasikan satu judul video game, sedangkan di setiap kolom berisi informasi yang menjelaskan karakteristik dan performa penjualan game tersebut. Dataset ini memiliki beberapa atribut utama, yaitu termasuk rank, name, platform, year, genre, publisher, dan sebagainya. Pertama kita masuk ke rank. Di kolom rank ini menunjukkan peringkat suatu game berdasarkan total penjualan globalnya. Jadi semakin kecil nilai rank, maka semakin tinggi juga penjualannya. Kemudian ada name. Di sini itu name berisi nama atau judul video gamenya. Contoh di sini ada Kingdom Hearts 2. Kolom ini digunakan untuk mengidentifikasikan setiap game secara unik. Jadi di sini tuh banyak game-game yang tersedia. Kemudian kolom platform. Platform ini menunjukkan perangkat atau konsol tempat game dimainkan. Misal pada game Kingdom Hearts 2 ini dia dimainkan di platform PS2. Jadi melalui atribut ini kita dapat mengetahui platform mana yang memiliki kontribusi penjualan terbesar. Nanti akan dihitung nih penjualan terbesarnya di platform mana. Kemudian year atau tahun. Kolom year ini menunjukkan tahun rilis video gamenya. Jadi misal Kingdom Hearts 2 tadi, dia ada di platform PS2 dan dirilis pada tahun 2005. Kolom inilah yang akan digunakan untuk membuat visualisasi tren penjualan per tahun. Kemudian genre. Di Kingdom Hearts 2 tadi, game Kingdom Hearts 2 tadi, dia bergenre role playing. Jadi atribut ini membantu menganalisis genre mana yang paling diminati oleh konsumen. Kemudian ada kolom publisher. Ini menunjukkan perusahaan yang menerbitkan atau mendistribusikan game. Contohnya seperti Fable 2. Game Fable 2 ini dirilis pada tahun 2008, bergenre role playing, dan publisher atau perusahaan yang menerbitkannya yaitu Microsoft Game Studios. Nah, kemudian di sini ada kolom NA Sales. Ini itu jumlah penjualan game di wilayah North America atau Amerika Utara. Nilainya, misal Kingdom Hearts 2 ini terjual di Amerika Utara itu sebanyak 2,2 juta unit. Kemudian kolom EU Sales merupakan jumlah penjualan game di wilayah Eropa. Jadi kita ambil contoh yang lain, misal Tekken Tag Tournament.
Ini platformnya di PS2. Kemudian dia dirilis tahun 2000. Genrenya fighting, penerbitnya Namco Bandai Games. Terus di Amerika Utara terjual 1,68 juta, sedangkan di Eropa 1,51 juta terjual. Kemudian ada kolom JP Sales, ini jumlah penjualan game di Jepang. Kemudian ada Other Sales, ini itu total penjualan di luar Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Jadi misal contoh penjualan di Asia. Kemudian ada Global Sales. Global Sales total seluruh penjualan di seluruh dunia. Jadi di sini total contoh pertama yaitu 4,33 juta. Selanjutnya kita akan lihat tampilan visualisasi datanya report view. Nah, ini tampilan visualisasi video game sales dataset. Di paling atas ini ada 4 indikator utama. Yang pertama itu total global sales. Total global sales ini total penjualan video game secara global sebesar sekitar 8,82 ribu juta unit. Kemudian ada total games, menunjukkan jumlah game yang dianalisis yaitu sekitar 16.000. Kemudian ada 577 total publisher yang dianalisis. Kemudian ada 31 total platform. Kemudian di sini ada global sales by genre. Bisa dilihat yang paling atas atau genre yang memiliki total penjualan tertinggi yaitu action. Kemudian ada global sales by platform. Visualisasi ini menampilkan total penjualan berdasarkan platform. PS2 atau PlayStation 2 menjadi platform dengan penjualan tertinggi. Kemudian di sini ada global sales by genre lagi tapi dalam bentuk pie chart. Tujuannya untuk melihat presentasi kontribusi setiap genre terhadap total penjualan global. Misal contohnya di sini ada genre action memiliki kontribusi terbesar. Kemudian diikuti ada sport dan shooter juga memiliki kontribusi yang cukup besar. Kemudian di sini ada global sales by year, yaitu menunjukkan perkembangan penjualan video game dari tahun ke tahun. Bisa dilihat di sini pada tahun 1980 itu penjualannya masih relatif rendah. Kemudian meningkat pada akhir 1990-an. Kemudian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada awal tahun 2000-an. Dari 2000 ke 2002. Mencapai puncak sekitar tahun 2007 sampai dengan 2011. Setelah itu mengalami penurunan secara bertahap. Kemudian di sini ada global sales by publisher. Visualisasi ini menampilkan publisher dengan penjualan tertinggi. Berdasarkan hasil analisisnya, Nintendo menempati posisi pertama. Kemudian diikuti Electronic Arts, kemudian Activision dan lain. Kemudian pada sisi terakhir dashboard ini terdapat beberapa slide chart, yaitu your, genre, platform, dan publisher. Di bagian ini kita bisa melihat keseluruhan visual pada tahun 2010. Jadi dia akan menampilkan semua data pada tahun 2010. Kemudian kita coba cari genrenya fighting. Dia akan menampilkan semua data pada tahun 2010 dengan genre fighting. Kita cari melalui platform PSP. Data yang ditampilkan juga akan keluar seperti ini. Kemudian dengan publisher atau penerbitnya Konami, data yang ditampilkan juga akan seperti ini. Jadi misal contoh di sini pada tahun 2010 publisher Konami mengeluarkan video game dengan genre fighting di platform PSP sebanyak 11.000. Nah, berdasarkan dashboard yang telah dibuat, diperoleh beberapa insight penting. Yang pertama, genre action merupakan genre dengan total penjualan tertinggi. Genre action. Kemudian, PS2 menjadi platform dengan penjualan terbesar. Nintendo merupakan publisher dengan total penjualan tertinggi. Kemudian, penjualan video game mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai puncak pada tahun 2008 hingga 2009.
Setelah tahun 2009 terjadi penurunan tren penjualan video game secara global. Nah, berdasarkan hasil visualisasi dan analisis menggunakan Power BI tadi, dapat disimpulkan bahwa Power BI mampu mengubah data mentah menjadi dashboard yang informatif dan interaktif. Genre action merupakan genre yang paling populer berdasarkan total penjualan. Platform PS2 menjadi platform dengan performa penjualan terbaik. Nintendo merupakan publisher yang paling dominan. Tren penjualan video game mencapai puncak pada tahun 2008 hingga 2009 sebelum mengalami penurunan. Dengan dashboard ini, proses analisis data menjadi lebih cepat, mudah dipahami, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.